Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada pemberitahuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada kami para pendamping sosial bahwa ternyata inilah yang menyebabkan bantuan PKH dari tahap pertama hingga saat ini masih belum cair atau tidak cair untuk beberapa KPM ya. Ternyata ketika kita selidiki ada banyak sekali KPM yang bantuan PKH di tahap pertama ini tidak cair dan belum menemui kejelasan hingga sekarang. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Mari kita cari tahu bersama di kesempatan video kali ini. Tetapi Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak salah memahami informasi yang saya berikan. Sebelumnya tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda para penyimak setia channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda para penonton setia, informasi yang saya berikan di kesempatan video setiap video-video terbaru yang saya upload. Saya ucapkan terima kasih karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang akan datang. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupa aktifkan notifikasi di HP Anda agar setiap informasi terbaru yang saya bagikan di channel ini bisa Anda ketahui langsung. Oke, banyak pertanyaan mulai dari awal ya, awal tahun tentunya terkait dengan penyaluran bantuan PKH tahap pertama yang ternyata tidak cair hingga saat ini. Termasuk juga ada mantan KPM dampingan saya ya di desa saya sebelumnya, ini yang selalu bertanya kira-kira apa penyebabnya bahwa bantuannya ini dari tahap pertama tidak cair. Termasuk juga daerah dampingan saya yang baru ternyata ada 25 orang yang masuk di daftar, ternyata bantuannya tidak cair di tahap pertama. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, menjelang akhir tahun tentunya di pusat, di kementerian, berbagai kementerian tentunya ini sibuk dengan audit ya. Jadi BPK ini sedang melakukan pemeriksaan kepada masing-masing instansi terkait, termasuk juga di sini Kementerian Sosial. Jadi BPK memeriksa terkait dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial selama 1 tahun berjalan, mulai tahap pertama hingga tentunya nanti di tahap keempat tahun 2022. Nah, di tahap pertama ternyata ada temuan bahwa masih banyak sekali KPM yang bantuan PK-nya tidak cair di tahap pertama. Nah, sebab dari tidak cairnya bantuan tersebut ini ada berbagai macam ya. Misalnya ada NIK yang belum padan dengan Dukcapil dan yang lain sebagainya. Tetapi yang masuk di informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Sosial, daerah dampingan saya, desa dampingan saya ini ada sekitar 25 orang dan ternyata bantuan PKH-nya tidak cair dari tahap pertama ya, terutama di tahap pertama tidak cair, ini dikarenakan adanya masalah exclude dapodik. Nah, artinya apa? Exclude dapodik ini berarti seperti ini. Jadi ketika KPM yang ada di daftar ini misalnya memiliki anak sekolah, ternyata di dalam sistem sekolahnya ini masih ada permasalahan di dapodiknya. Ya misalnya ada anak yang TK ternyata untuk tahun berjalan di pertengahan tahun 2022 ini misalnya naik ya, pindah ke jenjang sekolah. Misalnya baru masuk SD. Nah, ini ternyata masih belum tercatat dengan baik di sistem dapodiknya. Mungkin ada NIK yang kurang padan dengan Dukcapil atau nama anak yang berbeda antara aplikasi dengan akte kelahiran mungkin dan yang lain sebagainya. Sehingga di pusat, di Kementerian Sosial ini terbaca sebagai exclude dapodik, ya seperti itu. Jadi termasuk juga untuk Anda yang bertanya-tanya, kira-kira kenapa kok bantuan PKK pertama ini tidak cair ya hingga saat ini ya, hingga penyaluran tahap terakhir misalnya tahap ketiga ternyata tidak cair. Atau mungkin yang berhasil cair di tahap kedua, tahap ketiga tetapi tahap pertamanya zonk alias tidak menerima. Jawabannya adalah mungkin Anda termasuk bagian dari KPM yang tidak cair bantuannya di tahap pertama karena exclude dapodik, adanya permasalahan di dapodik. Ya, mungkin Anda memiliki anak sekolah yang belum tercatat dengan baik di sistem dapodik yang ada di sekolah. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bukan hanya untuk mereka-mereka yang memiliki anak
dengan komponen pendidikan ya, mulai dari kategori anak SD, SMP hingga SMA. Ternyata untuk daftar yang kami terima dari Kementerian Sosial ini juga terkait dengan isian komponen yang dimiliki di nama-nama yang terlampir. Misalnya Ibu A ini masuk ke dalam KPM yang tidak transaksi, yang tidak cair bantuannya di tahap pertama karena eksklu dapodik. Ibu A ini akan kita daftar, akan kita tanyakan kembali, kira-kira komponen apa saja yang dimiliki. Apakah betul masih memiliki anak sekolah, apakah betul ibu ini memiliki anak balita, atau apakah betul ada lansia di dalam kakaknya, atau bahkan di dalam satu kakak ini sudah tidak ada komponen yang memenuhi syarat. Misalnya anaknya sudah lulus, lalu misalnya tidak ada lansia, tidak ada anak balita dan yang lain sebagainya, sehingga keluarga ini dikatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima PKH. Jadi istilahnya bisa dikatakan ini adalah memverifikasi ulang dari daftar-daftar yang masuk ke dalam data KPM tidak cair bantuannya di tahap pertama. Nah, jangan lupa lakukan jika misalnya Anda termasuk ke dalam daftar tersebut, jika Anda merasa bantuan PKH tahap pertama ini tidak cair dan Anda nantinya di waktu-waktu dekat ini atau mulai hari ini Anda dihubungi oleh pendamping, siapkan jawaban yang terbaik. Jika Anda masih memiliki komponen, misalnya jelaskan komponen apa. Misalnya pendidikan, anak sekolah kah? Atau Anda memiliki komponen kesehatan, anak usia 0 sampai 6 tahun, atau Anda ini memiliki komponen kesejahteraan sosial dengan kategori lanjut usia di dalam KK. Ini jelaskan kepada pendamping. Karena kami diberikan tugas, ya di wilayah saya ini diberikan tugas untuk memverifikasi ulang nama-nama yang masuk ke dalam daftar bantuan PKH tahap pertamanya tidak cair. Ini batas terakhirnya adalah hari Jumat, yaitu tanggal 4 November tahun 2022. Tetapi diupayakan hari ini juga, siang ini juga, kami harus menyelesaikan laporan yang kita kirim ya ke Kementerian Sosial, karena memang ini akan segera diperiksa oleh BPK terkait dengan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial selama 1 tahun penuh berjalan. Nah, terkait dengan pemeriksaan BPK ini, fokus pertamanya adalah KPM yang bantuannya tidak cair di tahap pertama tahun 2022. Jadi kesimpulan yang perlu saya sampaikan di kesempatan video kali ini, berarti ini sudah jelas permasalahan yang terjadi bagi Anda yang bantuan PKH tahap pertamanya tidak cair, ini dikarenakan adanya exclude dapodik ya. Bagi nama-nama yang masuk ke dalam daftar, Anda mungkin akan dihubungi oleh pendampingnya masing-masing. Atau ada yang sudah dihubungi mulai kemarin, ada yang mungkin hari ini akan dihubungi. Jangan lupa berikan penjelasan yang sebaik mungkin ya. Atau mungkin pendamping ini langsung menghubungi ketua kelompok yang tahu keadaan anggotanya, atau mungkin menghubungi satu persatu. Ini yang jelas kita akan lakukan sesegera mungkin, karena memang data ini akan segera diperiksa oleh BPK untuk temuan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan waktu yang diberikan untuk di daerah saya, insya Allah ini sama di semua daerah. Terakhir batas maksimalnya adalah tanggal 4 November, tapi siang ini diupayakan semua data sudah harus terlaporkan, karena segera mungkin akan diperiksa oleh BPK. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah informasi Anda, dan semoga informasi ini juga menjawab pertanyaan bagi Anda yang bertanya, kenapa bantuan PKH tahap pertama ini zonk? Oke ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang akan datang. Dan jika channel ini berhasil untuk menjadi lebih besar lagi, saya tentunya lebih bersemangat untuk membagikan informasi terbaru seputar bantuan sosial, baik itu PKH, bantuan program sembako, BLT, BBM, dan yang lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.